Berjumpa lagi di acara Roja Ceria yang baru. Yuk belajar bahasa Arab. ما هذا؟ هذا مكتب. ما هذه؟ هذه سبورة. Belajar bahasa Arab. بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa di acara Belajar Bahasa Arab. Sebelum kita mempelajari apa itu bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, terlebih dahulu kita harus mengenal dan mengetahui kenapa kita harus belajar bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan tidak akan bisa memahami sunnah Rasulullah SAW kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. كيف تذهبان إلى المدرسة؟ نذهب بالمشي على الأقدام. حسنا، هيا نذهب معا. هيا بنا. Makanya adik-adik, kita harus semangat terus nih belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran dan bisa memahami sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar cinta sama Al-Quran, belajar bahasa Arab. Karena ketika kita tidak bisa memahami bahasa Arab dan kita tidak paham bahasa Arab, maka kita tidak akan mungkin memahami Al-Quran dan tidak juga mungkin memahami sunnah Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, isim. Yang kedua, fiil. Yang ketiga, huruf. Dan di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas apa itu isim. Isim adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah makna pada dirinya sendiri tanpa berkaitan dengan zaman. Contoh, baitun, rumah. Babun, pintu. Miftahun, kunci. Nafidatun, jendela. Misbahun, lampu. Miknasatun, sapu. Adik-adik, kata-kata yang kita hafalkan tadi semuanya adalah isim. Adik-adik pasti bertanya kan, bagaimana sih cara kita membedakan isim dari kata-kata yang lain? Kita akan memberitahukan kepada adik-adik apa tanda-tanda dari isim. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan tanda-tanda isim? Tanda isim yang pertama adalah alif lam. Jadi, sebuah kata memiliki alif lam, maka itu pertanda kalau kata tersebut adalah isim. Contoh, baitun kalau kita kasih alif lam menjadi al-baitu. Al-baitu adalah isim. Kemudian tanda yang kedua adik-adik, dimanapun adik-adik menemukan sebuah kata yang berharokat tanwin, maka adik-adik bisa pastikan kalau kata tersebut adalah isim. Contoh, baitun. Kata baitun di sini, di akhir kata tersebut yaitu pada huruf ta, ta-nya berharokat tanwin, maka kita bisa pastikan kalau baitun adalah isim. Kemudian adik-adik, tanda yang ketiga didahului oleh huruf jar. Huruf jar adalah sebuah huruf yang masuk kepada isim dan membuat isim tersebut menjadi berharokat kasroh. Adik-adik, di sini kita akan menyebutkan apa saja sih huruf jar itu? Huruf-huruf jar tersebut adalah min, artinya dari. Ila, artinya ke. An, artinya tentang. Ala, artinya di atas. Fi, artinya di dalam. Rubba, artinya terkadang. Al-ba'u, artinya dengan. Al-kaf, artinya seperti. Al-lam, artinya untuk. Jadi adik-adik, kalau kita menemukan huruf jar, maka bisa kita pastikan setelahnya adalah isim. Sudah paham adik-adik? Ataukah adik-adik lupa tanda-tanda yang sebelumnya? Nah, tanda-tanda isim yang pertama adalah memiliki alif lam,
Dan yang kedua, berharokat tanwin. Dan yang ketiga, didahului huruf jar. Kemudian tanda yang keempat adalah kasroh. Kasroh adalah baris bawah. Apabila sebuah kata kita temukan berharokat kasroh, maka itu adalah isim. Contoh, kalau kita mengatakan jalastu alal maq'adi, aku telah duduk di atas bangku. Coba kita lihat adik-adik, al-maq'adi, kata ini berharokat kasroh karena dia dimasuki oleh huruf jar. Inilah adik-adik tanda-tanda isim yang dengan tanda-tanda ini kita bisa membedakan isim dari kata-kata yang lain. Yalbasul laibu malabisar riyadhah. Ada yang bisa mengartikan? Ya, Raudah. Semoga ini bisa membantu adik-adik dalam belajar bahasa Arab. Nah, sampai di sini adik-adik pelajaran kita kali ini. Yuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab.